Selamat datang di channel Nabla Education. Pada video ini kita akan melanjutkan lagi pembahasan tentang listrik statis dan ini merupakan video bagian yang ketiga. Pada video ini kita akan melanjutkan pembahasan kita mengenai potensial listrik dan energi potensial listrik. Di video sebelumnya kita sudah membahas tentang gaya listrik dan medan listrik, sehingga di video ini kita akan melanjutkan lagi yaitu potensial dan energi potensial listrik. Yang membedakan potensial listrik dan energi potensial listrik adalah kedua besaran ini merupakan besaran skalar ya. Sedangkan kita tahu di video sebelumnya sudah dijelaskan bahwa kalau gaya dan medan listrik merupakan besaran vektor. Artinya karena potensial listrik dan energi potensial listrik merupakan besaran skalar, maka kedua besaran ini tidak memiliki arah. Oke, kita akan mulai dari yang pertama yaitu potensial listrik. Potensial listrik biasanya diberi simbol dengan huruf V besar, dan secara matematika potensial listrik yang dimiliki oleh suatu titik dari muatan tertentu atau berjarak R, misalkan dari muatan tertentu, dirumuskan sebagai V sama dengan K dikalikan Q dibagi dengan R. Sedangkan satuan untuk potensial listrik adalah volt ya. Jadi misalkan kita mempunyai suatu muatan positif di sini, kemudian kita akan meninjau berapakah potensial listrik di titik P misalkan, di mana jarak titik P ke muatan tersebut adalah R. Maka potensial listrik di titik P nilainya sama dengan K. Ingat K itu adalah konstanta yang nilainya 9 kali 10 pangkat 9 ya, mendekati 9 kali 10 pangkat 9, kemudian dikalikan Q adalah muatan ini, muatan positifnya, kemudian dibagi dengan jaraknya adalah R di sini ya, bisa menggunakan R besar maupun R kecil. Kemudian bagaimana jika kita mempunyai muatan negatif di sebelah sini ya, yang berwarna merah ini, kemudian kita punya titik, kita beri nama titiknya S, dan jarak titik S ke muatan negatif tersebut, ini adalah muatannya negatif Q, jaraknya juga R, maka potensial listrik di titik S itu nilainya sama dengan K dikalikan negatif Q dibagi dengan R. Nah, inilah yang membedakan besaran potensial listrik dengan besaran medan dan gaya listrik pada video-video sebelumnya, yaitu kalau kita mempunyai nilai negatif di sini, muatannya bernilai negatif, maka dalam persamaannya kita masukkan nilainya juga bernilai negatif. Sehingga potensial listrik itu bisa memiliki nilai positif dan bisa memiliki nilai negatif. Oke ya, jadi seperti itu yang membedakan. Satuannya adalah volt dalam sistem internasional atau satuan internasional. Kemudian jika kita memiliki dua buah titik yang berjarak misalkan R1 dan R2 dari suatu muatan, misalkan kita gambarkan seperti ini. Misalkan kita punya muatan di sebelah sini, anggap aja muatannya positif ya. Di sini misalkan kita punya muatan positif, kemudian kita punya titik pertama, di sini adalah titik yang mempunyai jarak dari muatan tersebut adalah R1, dan kita punya titik kedua, misalkan titik keduanya kita letakkan di sini, dan titik kedua ini memiliki jarak dari muatan tersebut adalah R2, maka kita akan mengenal satu besaran lagi yang disebut sebagai beda potensial. Nah, sesuai namanya ya, jadi beda potensial itu ya perbedaan potensial antara muatan pertama dan muatan kedua. Titik pertama, posisi pertama dan posisi kedua. Beda potensial ini biasanya dirumuskan atau disimbolkan dengan delta V. Oke, lalu berapakah nilai dari beda potensial ini? Misalkan kita memiliki posisi awal, misalkan ada di posisi 1 ini adalah posisi awal, kemudian posisinya atau titiknya kita pindahkan di posisi 2. Posisi 2 itu adalah posisi akhir. Maka yang disebut sebagai beda potensial atau delta V itu sama dengan potensial pada posisi akhir minus potensial pada posisi awal ya. Akhirnya adalah 2, awalnya adalah 1. Jika dibalik, kita tinggal membalik indeksnya ya. Jadi delta V di sini karena V2 adalah posisi akhir, maka kita bisa tuliskan K, kemudian muatan di sini adalah misalkan Q, berarti kaki dibagi dengan R2 minus K dikalikan Q dibagi dengan R1. Atau delta V-nya bisa kita tuliskan nilai K-nya sama, kemudian nilai Q-nya sama. Kita tinggal memiliki 1 dibagi R2 minus 1 dibagi R1. Nah, ini adalah persamaan untuk beda potensial di antara dua titik yang berjarak masing-masing R1 dari sumber muatan dan R2 dari sumber muatan. Satuannya tentu saja masih saja volt ya, seperti itu. Kemudian masih berkaitan dengan beda potensial, jika kita memiliki suatu muatan uji, ya kita misalkan punya muatan uji yang bernilai Q kecil, kita taruh Q kecil di posisi awal. Misalkan kita letakkan di sini,
Kemudian Q ini kita akan bawa ke posisi yang kedua. Jadi artinya kita di sini memindahkan muatan Q kecil dari posisi 1 ke ke posisi 2 di sini. Nah, untuk memindahkan muatan Q kecil dari posisi 1 ke posisi 2 tentu saja memerlukan usaha. Nah, di sini kita akan membahas tentang usaha yang diperlukan untuk membawa muatan Q kecil dari posisi 1 ke Q kecil ke posisi 2 ya. Nah, usaha di sini kita simbolkan dengan W, dirumuskan sebagai W itu sama dengan Q kecil dikalikan dengan perbedaan potensial antara posisi 1 dan posisi 2, yaitu delta V. Atau bisa kita tuliskan dengan menggunakan persamaan delta V ini, maka W itu sama dengan K dikalikan Q besar dikalikan Q kecil dikali 1 per R2 minus 1 per R1. Nah, ini adalah definisi usaha yang diperlukan untuk memindahkan suatu muatan dari titik pertama ke titik yang kedua ya. Di sini pertama adalah R1 jaraknya, yang kedua adalah R2. Kita mempunyai definisi W sama dengan K dikalikan Q kecil dikali 1 per R2 minus 1 per R1. Satuannya tentu saja adalah Joule, seperti itu. Selanjutnya kita akan lanjutkan ke energi potensial listrik. Energi potensial listrik di sini kita akan simbolkan dengan huruf EP. Kalau kita memiliki dua buah muatan, maka energi potensial listrik yang terjadi atau yang dimiliki oleh sistem muatan tersebut kita rumuskan sebagai energi potensial sama dengan K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R ya. Satuannya adalah Joule. Jadi misalkan kita punya muatan pertama yang kita beri nama Q1, kemudian muatan kedua yang kita beri nama Q2. Jarak antara muatan pertama dan muatan kedua ini adalah R, maka sistem ini memiliki energi potensial sebesar K dikalikan Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R ya. Untuk simbol Q-nya bisa pakai Q besar, bisa juga pakai Q kecil. Lalu bagaimana jika muatannya lebih dari 2? Nah, kalau kita memiliki muatan yang lebih dari 2, maka energi potensialnya tinggal kita jumlahkan karena energi potensial ini merupakan besaran skalar. Sebagai contoh, misalkan kita punya 3 buah muatan atau sistem muatan seperti ini. Jadi kita memiliki Q1, Q2, dan Q3. Jaraknya antara Q1 dan Q2 kita beri nama R12. Jaraknya Q2 dengan Q3 kita beri nama R23. Dan jaraknya Q1 dengan Q3 kita beri nama R13. Maka energi potensial sistem, artinya energi potensial yang dimiliki oleh sistem ini, itu kita tinggal jumlahkan satu persatu ya. Yang pertama misalkan kita mau tinjau Q1 dan Q2 dulu. Jadi K dikali Q1 dikalikan Q2 dibagi dengan R12. Kemudian ditambah dengan K, kita lihat Q1 dan Q3, jadi K kali Q1 kali Q3 dibagi dengan R13 ditambah dengan K dikalikan Q2 dikalikan Q3 ya, untuk sistem muatan 2 dan 3 dibagi dengan R23. Nah, ini adalah bentuk dari energi potensial yang dimiliki oleh sistem Q1, Q2, dan Q3. Oke, jadi seperti itu untuk materi energi potensial listrik dan potensial listrik. Sekarang kita akan lanjutkan ke pembahasan soal-soal yang berkaitan dengan topik ini. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Kita baca dulu soalnya, berapakah usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 10 mikrokolom dari titik yang mempunyai potensial 10 volt ke sebuah titik yang potensialnya 60 volt ya. Jadi kita tadi sudah memiliki definisi usaha, W itu sama dengan muatan uji yang akan kita pindahkan dikalikan delta V. Di sini posisi pertamanya ada di 10 volt, ini berarti V1. Sedangkan posisi keduanya ada di 60 volt, ini berarti V2. Artinya delta V untuk sistem ini adalah V2 min V1, yaitu 60 dikurang dengan 10. Maka delta V-nya sama dengan 50 volt. Sehingga kita bisa menentukan dengan mudah bahwa usaha atau W yang diperlukan untuk memindahkan muatan 10 mikrokolom, jadi Q-nya adalah 10 mikrokolom, 10 kali 10 pangkat negatif 6, dikalikan dengan perbedaan potensialnya yaitu 50 volt. Atau kita bisa tuliskan W-nya sama dengan 50 kali 10, itu berarti 500 kali 10 pangkat minus 6 Joule. Atau kalau kita ganti minus 6-nya dengan mikro, maka ini 500 mikrojoule. Nah, ini adalah besar usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 10 mikrokolom positif dari
potensial 10 volt ke potensial 60 volt ya, cukup mudah untuk soal pertama ini. Kita lanjutkan ke soal yang kedua ya, ini soal pilihan ganda. Segitiga siku-siku ABC sama dengan sama kaki dengan siku-siku di A, panjang AB sama dengan AC sama dengan 3 meter. Oke, kita gambar dulu segitiga siku-sikunya. Oke, seperti ini. Kemudian dia bilang segitiga ini memiliki siku-siku ada di posisi A ya. Jadi A-nya kita gambar di sini A, maka B dan C-nya kita bisa letakkan semau kita ya. B misalkan di sini, C di atas atau dibalik, nggak ada masalah ya. Kemudian panjang AB sama dengan panjang AC yaitu 3 meter ya. Ini 3 meter, ini 3 meter. Nah, dengan menggunakan Pitagoras tentu saja kita bisa tentukan panjangnya BC pasti 3 akar 2 ya. Kalau kita punya ini A, maka ini adalah A akar 2 meter. Kemudian pada titik B diletakkan muatan negatif 3 mikrokolom. Di sini kita punya muatan minus 3 mikrokolom ya. Muatannya untuk di titik B itu negatif di sini. Kemudian di titik C itu muatannya positif 6 mikrokolom. Di titik C itu ada muatan positif 6 ya. Positif 6 mikrokolom. Maka pertanyaannya potensial listrik di titik C ini soalnya akan kita rubah aja ya. Kalau potensial listrik di titik C artinya nilai A ini tidak berguna. Nah, supaya nilai A-nya ini berguna, kita akan ganti di sini potensial listriknya bukan di C, tetapi di A ya. Sepertinya soal ini ada salah ketik ya. Nah, kita akan mencari potensial listrik di A atau VA itu sama dengan berapa. Nah, ingat kita sudah belajar bahwa nilai V atau potensial listrik itu adalah besaran skalar. Titik A di sini itu akan mendapatkan potensial listrik dari muatan yang ada di C dan potensial listrik dari muatan yang ada di B. Maka caranya adalah tinggal kita jumlahkan. Jadi VA itu sama dengan VB ditambah dengan VC. Kemudian untuk VB sendiri nilainya adalah K dikali QB dibagi dengan R ya, RB. Jadi jaraknya titik A ke B. Kemudian untuk C itu sama, K dikalikan QC dibagi dengan RC. Kalau kita masukkan nilainya, kita tulis di sebelahnya saja ya. Berarti VA itu sama dengan K itu 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QB itu nilainya negatif. Maka kita tulis di sini, negatif 3 kali 10 pangkat minus 6 kolom dibagi dengan jaraknya adalah 3. Ditambah dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian QC-nya adalah positif 6, jadi kita tulis plus 6 di sini, kali 10 pangkat minus 6, karena mikrokolom, dibagi jaraknya C ke A juga 3. Maka kalau kita kerjakan nih, 3 yang depan bisa kita coret, jadi tinggal minus 9 kali 10 pangkat 3, 9 kurangi 6 jadi 3, ditambah ini 3-nya kita coret, dengan 6 dapat 2, 2 kali 3 adalah 2 kali 9 maaf, 18, kemudian kali 10 pangkat 3 juga. Maka sisanya tinggal minus 9 ditambah 18 jadinya 9 ya, kali 10 pangkat 3 volt. Nah, ini adalah potensial listrik yang ada atau yang dialami oleh muatan A ya, kalau kita ganti soalnya di A. Lalu bagaimana jika soalnya ada di C seperti tadi? Nah, kalau soalnya ada di C, maka yang menimbulkan potensial listrik hanya di titik B. Ini pun sepertinya kalau melihat jawabannya tidak punya jawaban ya. Jadi kalau kita kembali ke soal tadi, potensial listrik di titik C itu hanya diberikan oleh muatan B. Jadi persamanya tinggal K dikalikan QB dibagi dengan R. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. QB-nya adalah negatif kan. Di sini jawabannya semuanya positif. Jadi negatif 3 kali 10 pangkat 6. Dibagi dengan jaraknya adalah 3 akar 2. Dan ini tidak mungkin ada jawabannya di opsi ini. Kenapa? Karena pembaginya adalah 3 akar 2. Pasti jawabannya desimal ya. Atau paling tidak jawabannya harus ada akar 2-nya. Nah, jadi seperti itu ya. Jadi untuk potensial listrik kalau kita ganti soalnya di A, kita akan mendapatkan jawaban itu 9 kali 10 pangkat 3. Satuannya adalah volt. Seperti itu. Kita lanjutkan soal berikutnya. Bujur sangkar ABCD dengan rusuk 3 akar 2 meter ya. Bujur sangkar itu adalah persegi. Kita gambar dulu. Oke, ini perseginya. Misalkan kita punya persegi sini A, kemudian B, kemudian C, dan D. Dan ini sama ya panjangnya yaitu 3 akar 2 meter. 3 akar 2 ini juga 3 akar 2 meter. Kemudian pada titik sudutnya diletakkan muatan berturut-turut adalah positif 2, positif 4, negatif 3, negatif 2. Nah, ini kita urutkan misalkan A, B, C, D. Jadi yang ini adalah 2 mikrokolom,
kemudian 4 mikrokolom di titik B, di titik C kita punya negatif 3 mikrokolom, kemudian di titik D kita punya negatif 2 mikrokolom. Nah, jadi seperti itu. Pertanyaannya adalah potensial listrik di perpotongan diagonal. Nah, diagonalnya kan kita punya diagonal AC seperti ini, dan kita punya diagonal BD atau DB seperti ini. Nah, pertanyaannya adalah berapakah potensial listrik yang ada di perpotongan diagonalnya. Nah, oke, jadi di sini ya, misalkan kita sebut titiknya adalah O misalkan. Nah, maka kita harus cari dulu jaraknya masing-masing titik ini, muatan yang ada di A, kemudian di B, di C, dan di D ini ke titik O berapa jaraknya. Oke, di sini kita punya bisa diperhatikan segitiga siku-siku yang pertama ya. Kita bisa pilih segitiganya. Misalkan kita punya AB di sini 3/2 ya. 3/2, kemudian di sini 3/2. Maka sisi miring ini tentu saja nilainya bisa kita cari pakai akar 3/2 kuadrat ya kan, ditambah dengan 3/2 dikuadratkan menggunakan Pythagoras. Berarti sama dengan akar 3/2 dikuadratkan itu kan 9 kali 2, 18 ditambah 18 sama dengan akar 36. Akar 36 adalah 6 ya. Maka sisi miring yang ini panjangnya 6. Artinya kalau dia panjangnya 6, separohnya ini tentu saja 3. Berarti ini 3 meter. Kemudian di sini juga 3 meter. Yang ini juga 3 meter. Yang ini juga 3 meter. Artinya muatan tersebut jaraknya dari pusat diagonal atau perpotongan diagonal itu masing-masing 3 meter. Nah, kalau sudah tahu seperti ini tinggal kita hitung satu persatu dan kita jumlahkan ya. Oke, sebelumnya kita hapus dulu untuk yang ini, kita buat perhitungannya di sini ya supaya bersih gitu. Jadi kita bisa hitung V total di titik O itu sama dengan VA ditambah dengan VB ditambah dengan VC ditambah dengan VD. Lalu kita masukkan. Oke, supaya perhitungannya lebih simpel ya, kita tulis dulu V itu kan nilainya K dikalikan Q dibagi dengan R. Nah, kalau kita perhatikan R-nya itu kan sama semua ya, yaitu masing-masing dia 3 meter, 3 meter, 3 meter. Artinya bentuk K per R-nya itu sama. Jadi K per R-nya bisa kita keluarkan. K per RA, RB, RC, RD-nya kan sama. Jadi K per R, maka yang beda tinggal muatannya. Jadi kita tinggal tulis QA plus QB plus QC, kemudian plus QD. Nah, lalu kita hitung nilai K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Nilai R-nya adalah 3, satuannya sudah meter. Tinggal kita hitung Q-nya. QA adalah 2, kemudian ditambah 4, kemudian dikurangi 3, kemudian dikurangi 2. Lalu mikrokolomnya kita keluarkan di sini. Mikro itu kali 10 pangkat minus 6 kolom ya. Kemudian kita hitung berarti V-nya sama dengan 9 bagi 3 itu 3 kali 10 pangkat 9. 2 ditambah 4 dikurang 3 dikurang 2. 2 tambah 4 itu 6. 6 dikurang 3 itu adalah 3. 3 dikurangi 2, 1. Berarti ini tinggal 1 kali 10 pangkat minus 6. Maka jawaban akhirnya adalah 3 kali 10 pangkat 3 volt. Nah, itu dia nilai dari potensial listrik di perpotongan diagonal AC dan BD ya. Jawabannya 3000 volt. Kita lanjutkan soal berikutnya. Titik A terletak 2 mikrokolom dan titik B berjarak 3 meter. Titik A terletak muatan 2 mikrokolom. Titik B berjarak 3 meter. Dan titik C terletak 9 meter dari A. Oh, oke. Jadi ini ada titik A ya. Jadi kita buat seperti ini, ada muatan. Dan muatan itu ada di titik A seperti ini. Kemudian muatan itu punya muatan positif ya. Positif berapa? Positif 2 mikrokolom. Ini adalah QA atau Q-nya adalah 2 mikrokolom. Kemudian kita punya B yang berjarak 3 meter dari titik A. Jadi B-nya di sini nih. B itu jaraknya 3 meter. Kita gambar di sini. Kemudian ada lagi titik C, jaraknya 9 meter. Nah, kita buat misalkan titik C di sini. Jarak antara muatan A ke titik C itu adalah 9 meter. Oke, misalkan kita buat di sini ya. Ini jaraknya dari A ke C itu 9 meter. Kemudian dari A ke B itu 3 meter ya. Pertanyaannya, usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan 2 milikolom dari C ke B. Oke, jadi muatan 2 milikolom itu ada di sini, pakainya mili ya, di sini milikolom dari titik C ke titik B. Artinya dia dipindahkan dari jarak 9 meter ke jarak 3 meter. Ingat, berarti ini adalah posisi 1, yang ini adalah posisi 2. Usaha yang diperlukan untuk memindahkan muatan dari posisi 1 ke posisi 2 adalah Q
dikalikan V2 minus V1. Jadi di sini nilai Q-nya adalah 2 milikolom, jadi 2 kali 10 pangkat minus 3. Kemudian V2 adalah potensial yang ada di B, berarti VB. Dikurang V1 adalah potensial yang ada di C, karena posisi awalnya ada di C, VC ya. Jadi seperti itu. Tinggal kita hitung aja di sini. Jadi 2 kali 10 pangkat negatif 3. Kemudian nilai VB sama VC-nya kita sendirikan. Kita hitung di sini ya. VB itu berarti K dikali QB dibagi dengan RB. K-nya adalah 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya adalah QA ya. Q yang menimbulkan potensial di titik B yaitu QA. Di sini kita ganti Q-nya QA. Nilainya adalah 2 mikrokolom, 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi jaraknya adalah 3 meter. Maka kita coret dapat 3 kali 2 adalah 6. 6 kali 10 pangkat 3 volt ya. Kita hitung lagi coba. 9 kali 2 18 bagi 3 6 ya. Betul. Pangkatnya 9 pangkat min 6. Jadi 9 kurangi 6 3. Oke. Kemudian kita hitung VC. VC adalah potensial yang ada di titik C. Jadi K dikalikan QA dibagi dengan RC. Ya, karena muatan yang menimbulkan potensial itu adalah muatan A di sini. Berarti sama dengan 9 kali 10 pangkat 9. Kemudian 2 kali 10 pangkat minus 6 dibagi dengan jaraknya 9 ya. Kita coret, maka dapatnya adalah 2 kali 10 pangkat 3 volt. Artinya untuk memindahkan muatan dari C ke B itu berarti delta V-nya adalah VB min VC. VB adalah 6 kali 10 pangkat 3, 6.000, minus VC adalah 2 kali 10 pangkat 3, 2.000. Maka 2 kali 10 pangkat min 3, ya karena di pangkatnya udah sama, 6 dikurang 2 itu 4, kali 10 pangkat 3. Kemudian kita punya 2 kali 4 itu 8, 10-nya habis ya, 10 pangkat min 3 ditambah 10 pangkat, dikali 10 pangkat min 10 pangkat min 3 dikali 10 pangkat 3 ya, jadi pangkatnya pangkat 0. Maka tinggal 8 kali 10 pangkat 0. 10 pangkat 0 itu 1, maka tinggal 8 ya. Maka jawabannya adalah 8 Joule, seperti itu. Oke ya, jadi seperti itu untuk pembahasan topik medan listrik, potensial listrik dan energi potensial listrik, dan kita sudah kerjakan beberapa contoh-contoh variasi soalnya ya. Oke, jadi sekian untuk video kali ini, semoga videonya bermanfaat. Kita akan lanjutkan lagi di pembahasan topik yang lain atau latihan-latihan soal yang lain yang berkaitan dengan listrik statis. Oke, terima kasih yang sudah menyaksikan video ini sampai selesai. Sampai jumpa di video selanjutnya.